Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan. Selagi Kau yang mendengar suara umat-Mu Tuhan, masih kuat. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarkan musik mengalunkan lagu dari hamba. Terima kasih Tuhan. Kami kembali merenungkan kebaikan. Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami bukan karena hari, tetapi hidup kami karena arti. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini yang sudah terjadi. Engkau senantiasa memberikan kami kehidupan ya. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya. Kami berkata ini hidup kami ya Allah. Ini hidup kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang ada di rumah-rumah, mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan.
Ya rata karala bayara da bayara la bashata kana bala 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 bala. Ya rala bala bata karada bayara la bala bala bala. Terima kasih buat kasih setiamu ya. Betapa kuat tanganmu memegang kami ya Allah. Betapa ajaibnya pertolonganmu dalam kehidupan kami. Ya rala bata kana bashata karada bala bala bala. Ya rada bala bata karada ya rala bashata bala bala bala. Kami bangga punya Allah yang dahsyat. Kami bangga punya Allah yang hidup. Kami bangga punya Yesus. Ya rala bala bata karada barada bala bala. Ya raba bata karada. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan penyembahanmu di hadapan Dia. Orada bala bala barada bala bata karada barada bala 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 barada bala bala bala. Ya rada bala 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 bala. Rada barada 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 barada. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami senang. Kami percaya Tuhan. Kami ada di rumah-rumah pahlawan. Kami yang asa memberikan pengharapan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuat kuasa-Mu Tuhan. Kuat kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ora bata karada bala 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 barada bara bara bata karada. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Rada bala 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 bala. Ora baba bara 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 bara. Hawa kami, penuhi kami, penuhi kami, sama kami. Orada bata karada bala 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 orada bala 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 bala. Tidak ada satu pun di tempat ini yang tidak ditolong. Tidak ada satu pun di tempat ini yang dilewatkan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya percaya Roh Kudus ada dalam kita. Saya percaya Roh Kudus hadir tengah-tengah kita. Yes. 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 Oradada. Terima kasih. Yes. Orabata kada basha.
Kami menikmati hadirat, kami menikmati. Kami menghormati hadirat-Mu di tempat ini. Engkau memberikan kami kemerdekaan. Engkau memberikan kami kemerdekaan. Engkau yang melepaskan kami dari segala perbudakan. Engkau yang melepaskan kami. Yes, yes. Terima hadirat memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Hallelujah.
sudah tiba pada kesudahannya. Dan hai anak-anakku, hai anak-anakku, dengarkan baik-baik, hai anak-anakku. Ini sudah tiba pada kesudahannya. Ini sudah tiba pada kesudahannya. Setialah, 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 setialah. Haleluya. Ralaya, ralaya, sikira, ralaya, ralaya. Hai anak-anakku, anak-anakku, setialah, setialah, setialah. Hai anak-anakku, setialah, setialah, setialah. Setialah, setialah, setialah. Hai anak-anakku, setialah, setialah. Ralaya, ralaya. Haleluya, Yesus, Yesus. Hai anak-anakku, setialah, setialah. Ini sudah diambang pintu. Tuhan sudah dekat. Surya mata karalaya sikira dalaya oh Yesus, 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 satu-satunya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Roh Kudus. Terima kasih. Kami percaya kami semua menikmati hadirat. Kami percaya Engkau Allah yang hebat. Kami percaya pada hari ini kuasa mujizat sudah terjadi di tempat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Dan kami percaya Tuhan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Berfirmanlah di tengah-tengah kami pada hari. Di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Baik yang ada di rumah-rumah, saya menyapa shalom. Apa kabar yang ada di rumah-rumah? Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Saya percaya kuasa Tuhan bukan hanya bekerja di tempat ini, saya percaya kuasa Tuhan juga bekerja di rumah-rumah. Kami GBI Rayo 8 Samarinda saat ini mengadakan ibadah juga secara live streaming. Jadi saya percaya dimanapun Anda berada, baik yang ada di kota-kota, saya percaya kasih Tuhan itu selalu ada. Bukan hanya bagi Samarinda, tetapi juga bagi seluruh yang ada di provinsi seluruh Indonesia. Yang bersama-sama dengan kami ibadah pada hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan ada pada kita. Itulah sebabnya jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa hanya Yesus saja yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap keadaan kita. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada bersama-sama beribadah pada pagi hari ini dengan satu tema yaitu merdeka. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan kita roh perbudakan. Yang setuju katakan amin. Besok adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena Indonesia pada besok hari merayakan ulang tahun kemerdekaan RI yang keberapa? 75 tahun. Jadi luar biasa. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam perjuangan. Dan saya percaya di balik semua perjuangan ada hal-hal yang pernah ke Malaysia. Tapi saya melihat
Indonesia, menurut saya, karena saya orang Indonesia, karena kita adalah orang Indonesia, Indonesia itu jauh lebih indah. Yang setuju katakan amin. Saya bingung menjadi orang Indonesia. Yang setuju katakan amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai 32. Nanti kita lanjut lagi 34 dan seterusnya. Mari saya akan membaca satu layar, nanti Bapak Ibu baca satu layar, kita berganti-gantian ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayo semua baca yang ada di rumah. 2, 3. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sama-sama dengan saya, kita kalau saya bilang merdeka, amin. Yang ada di rumah, kalau saya bilang merdeka, bilang merdeka. Ya setuju katakan yes. Oke, saya duluan ya, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Amin. Ini adalah kata-kata yang selalu kita ucapkan di ulang tahun negara kita, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang merdeka. Nah, kita bisa melihat ada slide yang bisa saya munculkan. Saya berharap yang di rumah-rumah bisa melihat slide. Yang di rumah-rumah bisa slide, bisa lihat? Saya bisa lihat slide ya. Sudah dioper ya, oke. Banyak orang berkata, merdeka. Kalau kita pedoi banyak. Itu kata orang Manado. Merdeka kalau saya punya kebebasan finansial. Jadi banyak orang punya persepsi. Selama uang saya belum mapan. Selama keuangan saya belum sesuai dengan apa yang saya impikan. Saya belum merdeka. Makanya ada yang namanya kebebasan finansial. Ada yang namanya passive income. Ada yang namanya active income. Orang berlomba-lomba bekerja untuk mencari bukan active income. Tetapi mencari passive income. Kenapa? Karena passive income identik dengan kebebasan finansial. Orang menginginkan bagaimana dia tidur. Ketika dia tidur, itu rupiah mencetak dengan sendirinya. Ya bukan dolar ya, kita pakai rupiah. Orang Indonesia cinta rupiah. Ya setuju katakan amin. Jadi kalau dapat dolar bagaimana Pak? Dolarnya ditukar ke rupiah. Ya setuju katakan amin. Kita bersyukur tengah-tengah krisis. Dolar tidak terlalu signifikan terhadap rupiah. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana Indonesia itu cinta dengan produk Indonesia. Yang mengerti katakan amin. Dan kita tahu kan kenapa dolar bisa tinggi? Ya karena banyak orang melakukan satu transaksi dengan menggunakan dolar. Tetapi kalau kita banyak transaksi menggunakan rupiah, otomatis rupiah kita semakin kuat. Tapi kita bisa melihat bagaimana merdeka. Banyak orang berkata, Pak, kalau saya sudah punya penghasilan 10 juta, mungkin saya sudah merdeka, Pak. Saya punya penghasilan 20 juta, 30 juta, mungkin sebulan sekali saya bisa jalan-jalan. Kita bisa melihat bagaimana Pulau Dewata, Pulau Bali, orang Australia, saya berapa kali lihat di media TV, saudaraku. Bagaimana orang Australia kalau pensiun, itu rata-rata larinya ke Bali. Kenapa lari ke Bali? Karena di Bali mereka merasa memiliki kebebasan. Kenapa kebebasan? Karena nilai rupiah terhadap dolar. Di Bali mereka bisa menikmati sampai mereka mengakhiri hidup. Tetapi di Australia biaya hidup sangat tinggi. Kita bisa melihat bagaimana kebebasan finansial. Tetapi saya mau beritahu, apakah itu kemerdekaannya saja? Apakah kita berkata kalau kita punya deposito, Pak, kalau saya punya deposito 1 miliar, saya punya deposito 10 miliar, saya bisa menikmati bunga. Saya hanya makan bunga 100 juta. Ya.
Bunga yang bisa dimakan cuma bunga deposito. Bunga mawar, bunga melati tidak bisa dimakan. Yang bisa dimakan bunga apa? Bunga deposito. Dia mengerti, katakan amin. Kita punya sekolah minggu ini, anak sekolah minggu pintar-pintar. Waktu saya jemput anak sekolah minggu kita, tiba-tiba dia bikin tebak-tebakan. Dia bertanya sama saya, nah, Dedi, Om Dedi, ikan apa yang suka berhenti-berhenti? Saya bingung, ikan apa yang suka berhenti-berhenti? Ikan tak pernah berhenti. Ikan jalan terus. Lalu kemudian dia bilang begini, mau tahu gak jawabannya? Ikan paus. Ikan paus, kenapa? Karena di paus. Saya bilang pintar juga ini ya, anak kita ya, namanya Dion ya. Dion Sombing. Saya kaget, saya jemput anak ini. Iya, dia pulang sekolah, sama anak saya, tiba-tiba dia main teka-teki. Nah, saya percaya bunga apa yang bisa dimakan? Bukan deposito. Tetapi apakah deposito? Ketika kita memperoleh deposito, kita berkata, yes, saya sudah merdeka. Mau kemana saja, tinggal buat perencanaan. Hari ini makan siang di Filipina. Pagi makan siang di Hong Kong. Malam, ada nggak begitu? Ada. Saya pernah menemukan orang yang begini modelnya. Dia bangga, Pak, luar biasa hari ini kami. Apa luar biasa? Tadi pagi kami makan di Singapura. Terus siang kami makan di Filipina. Lalu malam kami kembali ke Indonesia. Makan di Indonesia. Saya pikir, oke. Tetapi apakah itu yang disebut dengan kemerdekaan? Sudah aku dikasih tuh, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian ada yang berkata, Pak, kalau saya punya bisnis yang sudah terkonsep, saya percaya saya adalah orang yang merdeka. Orang berlomba-lomba membeli franchise. Orang pusing, bagaimana cara membuat satu bisnis yang mapan. Waduh, kalau bikin bisnis, minta ampun. Kita harus punya konsep. Sekarang bisnis sudah ada konsep tersendiri. Yaitu bisnis owner. Bisnis franchise, Anda nggak perlu memikirkan bagaimana cara menjalankan bisnis. Tinggal punya uang, beli bisnis itu. Dan bisnis itu sudah ada sistem. Dan bisnis itu bisa berjalan dengan sendirinya. Apakah itu yang disebut dengan kemerdekaan? Sehingga kita mengongkang-ongkang kaki, bisnis tetap jalan. Lalu kemudian kita bisa melihat, Pak, saya merdeka. Kalau saya sudah berada di puncak. Makanya orang berlomba-lomba, berkarir, naik ke atas. Kalau saya menjadi office boy, saya berlomba-lomba bagaimana saya bisa menjadi staff tetap. Begitu udah menjadi staff tetap, saya akan berusaha untuk menjadi supervisor. Setelah supervisor, berlomba-lomba lagi untuk menjadi manager. Saya merasa kalau saya sudah ada di atas direktur, saya menjadi orang yang merdeka. Apakah itu? Ya? Sudah aku dikasih tuh, mari kita belajar tentang kemerdekaan sejati. Saya percaya kemerdekaan yang Tuhan berikan bukan berbicara tentang kebebasan finansial. Yang mengerti katakan amin. Jadi kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saya dan saudara, bukan berbicara tentang perekonomian. Memang saya mencoba mencari kata merdeka. Itu dalam bahasa Sanskerta itu mardika. Mahardika. Itu dalam bahasa Sanskerta. Saya lihat apa sih arti merdeka ini? Ternyata artinya mahardika. Jadi kalau ada namanya adika itu, nah itu dari mahardika. Itu artinya kuat, sejahtera, dapat. Saya baru tahu. Kalau kemerdekaan kan kalau identiknya adalah orang yang bebas, betul? Yang tidak terjajah. Tapi kalau dalam bahasa Sanskerta itu artinya kuat, mapan dan sejahtera. Jadi benar. Bisakah kita bayangkan 75 tahun yang lalu Indonesia, negara yang penuh dengan penghasilan rempah-rempah. Negara yang sejahtera, tetapi Indonesia tidak menikmati kesejahteraan. Tapi kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kita menjadi negara yang bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang mengerti kata-kata. Saya mau kasih tahu itu tempe, walaupun 2.000, 1.000 ya tempe. Ya. Di Eropa tuh tempe harganya 200.000. Mahal loh tempe itu. Jangan anggap remeh loh makanan tempe. Kita bangga punya negara penghasil kedelai. Amin. Sama kadang-kadang kedelai sama keledai ini beda-beda tipis. Ada pendeta dia khotbah, Yesus naik kedelai.
Pak terbalik Pak. Yesus bukan naik kedelai. Yesus naik apa? Keledai. Kita bangga. Yang mengerti kata-katanya. Tidak perlu minum kopi yang mahal-mahal. Kita negara penghasil kopi, amin. Saya coba cari kopi-kopi Starbucks, saudaraku. Kopi-kopi yang ada di mall. Saya pikir kopi itu dari Amerika. Mereknya Amerika. Ternyata kopi itu. Saya bilang, wah saya bangga jadi orang Toraja. Ternyata kopi itu dari Toraja. Mereknya aja Starbucks. Mereknya keren. Tapi isinya apa? Produk Indonesia. Kita bangga jadi orang Indonesia. Yang mengerti katakan amin. Kita makan itu ayam McDonald. Itu ayam dari mana? Itu di Kilo Samboja sana. Peternakannya di situ. Mereknya aja McDonald. Tapi ayamnya dari... Tidak ada ayam dikirim dari Amerika. Tidak ada. Itu ayam Indonesia. Makanya kita bangga. Indonesia negara yang kaya. Dan Tuhan memberikan Indonesia bagi kita. Dan kita pun menikmati. Amin. Walaupun makan terong, makan tempe. Saya mau kasih tahu. Itu kalau di restoran bintang 5 harganya mahal loh. Ya, mahal. Tapi kita bangga. Sebagai warga Indonesia kita bisa beli di pasar. Dengan harga yang murah. Kita menikmati dekat-dekat. Dia mengerti katakan amin. Mari kita belajar saudaraku. Merdeka. Kita bisa melihat bagaimana perbudakan dosa. Manusia diikat dengan perbuatan dosa, dengan budak dosa. Ada perzinahan, ada terikat dengan roh mamon, ada dusta. Dusta ini orang yang suka berbohong. Ternyata yang suka berbohong ini penyakit. Ada yang orang suka bohong? Ada, itu penyakit. Gak pernah jujur. Narkoba, alkohol, game online. Itu juga keterikatan, saudara. Sangat mengerikan. Jadi yang disebut dengan budak dosa, bagaimana dosa itu, habit yang buruk itu mengikat kita. Sehingga kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Kita nggak punya jam doa, kita nggak punya jam untuk baca Alkitab. Dan saya melihat, di zaman now ini, banyak orang-orang Kristen terikat dengan media. Itu kalau nggak ada media sosial, itu rasanya kayak neraka. Sehari kalau nggak lihat Facebook, itu seperti neraka. Kalau nggak bisa lihat ini, waduh seperti apa rasanya? Ada nggak begitu? Itu keterikat. Tapi Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang dimerdekakan. Amin. Setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. Ya setuju katakan amin. Kami punya pokok doa. Anak-anak punya pokok doa. Saya bilang tulis doanya. Jadi setiap doa tulisannya apa? Jauhkan kami Tuhan dari roh game online. Loh iya. Saya bilang tulis semua apa yang suka kalian itu. Ada Roblox gitu ya. Segala macam gitu ya. Ya semua game. Tulis. Supaya betul-betul doa itu mengakar. Bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang bertumbuh. Tidak terikat dengan game. Sangat berbahaya. Pornografi. Masturbasi. Jadi inilah yang disebut dengan penjaga. Tapi Tuhan mau saya dan saudara kita semua dilepaskan dari perbudakan. Israel, bagaimana mereka diperbudak oleh bangsa Mesir? Sangat tidak enak saudara. Beratus-ratus tahun mereka diperbudak oleh Mesir. Kita bisa melihat bagaimana orang Israel mereka bekerja. Tidak ada satu pun yang mereka bisa dapatkan. Yang ada adalah penindasan. Dan gambaran orang Israel diperbudak oleh Mesir. Itu adalah gambaran orang-orang yang sekarang ini. Saat ini. Mereka diperbudak oleh dosa. Yang mengerti kata-kata. Ada orang yang diperbudak dengan uang. Tidak pernah puas dengan uang. Enggak pernah puas dengan materi. Ini juga perbudakan. Makanya kita berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Kita berkata apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi manusia maunya lebih. Yang lebih-lebih itu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang mau lebih-lebih itu, banyak manusia jatuh di dalam pencobaan. Dan mereka jatuh dalam apa? Berbagai-bagai dosa. Ya.
Kenapa saya bilang berbagai-bagai duka? Kalau nggak ada uang, mukanya kayak pepaya. Di sini tidak ada, amin. Kalau tanggal tua, mukanya kusut. Tetapi kalau anak Tuhan, walaupun dia belum gajian, mukanya muka gajian. Yang mengerti katakan amin. Walaupun gak ada doi, itu muka seperti ada doi. Seperti ada uang. Artinya apa? Muka orang Kristen itu muka yang tidak terkontaminasi dengan keadaan. Makanya Alkitab berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Bersukacita. Ya, setuju kata. Mari kita bisa melihat Yesus berkata apa? Jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita bisa melihat urutannya. Boleh, tetap dalam firman-Ku. Lalu kemudian Yesus berkata apa? Kamu adalah murid. Tetap dalam firman Yesus. Kamu adalah murid-Ku. Ketika kita menjadi murid Tuhan, dikatakan apa? Kita akan mengetahui kebenaran. Lalu kemudian baru terakhir. Kebenaran itu memerdekakan. Jadi cuma kebenaran Kristus yang betul-betul bisa memerdekakan saya dan saudara. Dia mengerti katakan amin. Bukan uangmu, bukan karirmu, bukan harta. Tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Dia mengerti katakan amin. Saya melihat bagaimana orang-orang zaman sekarang. Di keluarga, uang mapan, istri cantik, suami ganteng. Tapi karena ada dosa, tidak ada kemerdekaan sejati, apa yang terjadi? Rumah tangga hancur. Perceraian di sana sini, betul kan? Orang berpikir, oh artis, kalau punya uang banyak, pasti dia bahagia. Siapa bilang? Tidak juga loh. Tetapi Kristus, kalau ada di dalam pribadi kita, dia akan memerdekakan setiap kita. Dia mengerti katakan amin. Kita dimerdekakan, bukan karena kebebasan finansial, tapi karena ada Yesus di hati kita. Dia memberikan kita damai sejahtera. Kebenaran itu yang membawa kita tidak lagi hidup di dalam perbuatan. Yang mengerti kata Galatia 5 pasal pertama. Pasal 5 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat pertama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus apa? Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi apa? Dahsyat. Yang mengerti katakan amin. Jangan lagi menggunakan apa? Perhambaan. Saya percaya kalau saya kasih Anda di rumah pakai ransel, isinya pasir atau batu, sangat tidak enak, betul. Tapi kalau ransel itu dibuka, saya percaya kita lebih enak berjalan. Seperti itulah kondisi orang-orang yang sedang berada di dalam perhambaan, dalam dosa. Tapi Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan. Yang mengerti katakan. Mari kita belajar. Mengapa kita harus merdeka? Mengapa kita harus merdeka? Saudara, Undang-Undang 45. Ini luar biasa kita punya undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 berkata apa? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu dalam bahasa aslinya etnis. Etnos. Etnos itu artinya suku. Suku itu artinya bicara tentang pribadi. Siapapun sukunya. Siapapun orangnya. Dulu Amerika kan pernah kan terjadi dominasi. Bagaimana orang kulit putih, betul? Ya, orang kulit putih menguasai orang kulit hitam. Tapi kita bisa melihat ada satu tokoh yang luar biasa. Menghancurkan perbedaan itu. Sehingga kemerdekaan itu milik siapa saja. Bukan hanya orang kulit putih, tetapi juga orang kulit hitam. Ini luar biasa. Makanya undang-undang dasar kita ini sungguh luar biasa. Kemerdekaan adalah hak segala hak. Kita bisa melihat apa yang Tuhan katakan dalam Keluaran pasal 21 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 21 ayat yang kedua. 2, 3. Apabila engkau, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai
dengan tidak membayar apa? Tuhan pun punya aturan. Tuhan pun dengan tegas bahwa setiap orang punya hak untuk merdeka. Walaupun orang Israel, mereka bisa membeli seorang budak Ibrani, mereka bisa membeli budak. Tuhan sudah buat aturan supaya manusia itu jangan di dalam perbudakan terus-menerus. Ada batasannya dalam aturan-aturan yang sudah Tuhan tentukan. Makanya Tuhan berkata apa? Pada tahun yang ke-7, ia harus keluar sebagai apa? Orang merdeka. Kenapa? Karena Tuhan peduli. Tuhan tahu setiap saudara-saudara kita harus hidup sebagai orang merdeka. Kenapa saudaraku tadi? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tuhan memberikan kita hak untuk menjadi orang merdeka. Ya setuju, katakan amin. Makanya kita bisa melihat beribu-ribu tahun manusia hidup dalam perbudakan dulu. Mereka berusaha mencari sesuatu untuk memperdamaikan diri mereka dengan Allah. Tapi kita bangga, kita bersyukur. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang. Dia menjadi manusia. Dia adalah firman menjadi manusia. Dia datang ke bumi ini. Dia datang ke dunia ini untuk apa? Melepaskan kita dari hukum perhambaan, dari hukum. Karena Tuhan mau kemerdekaan itu menjadi hak bagi setiap kita. Ya setuju, katakan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa lihat poin-poinnya. Yang pertama, saudara, Tuhan tidak mau manusia hidup dalam. Tuhan kita ini Tuhan yang ajaib. Saya bersyukur sekarang Arab sudah mulai ada kelonggaran. Ya, dulu kalau nggak salah kan wanita nggak boleh nyetir kan di Arab. Hah? Sekarang Arab sudah boleh. Betul? Dulu nonton bola cuma laki-laki. Sekarang Arab Saudi, ya negara Arab baru-baru ini kan dipublish kan. Sekarang udah boleh nonton bola. Bisakah kita bayangkan kalau aturan itu ada di Indonesia? Waduh, saya juga menderita, saya capek, saya bisa nyetir. Aku puji Tuhan, istri saya bisa nyetir. Tapi kalau di Arab, wanita nggak boleh bawa mobil, nggak boleh bawa motor. Kalau mau motor juga nggak boleh. Tapi lihat sekarang, negara sana sudah berusaha. Kenapa? Tuhan tidak mau manusia hidup dalam perbudakan. Pria dan wanita haknya satu. Yang mengerti kata-kata. Mari kita bisa melihat poin selanjutnya. Galatia pasal 5 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil ke kemerdekaan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam Tuhan. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh Kak. Yang kedua, saudara, dengar. Ini yang menjadi poin kita. Merdeka adalah panggilan. Jadi merdeka itu panggilan. Dan kita bersyukur. Indonesia sudah merdeka. Dan kita bersyukur. Kita semua yang ada di rumah-rumah, pastikan kita sudah merdeka. Karena ada Yesus di dalam kita di sini. Karena merdeka adalah panggilan. Yesus berkata apa? Kita berkata, bukan kamu yang mulia, tetapi aku yang mulia. Ada hebat kita yang mengerti dapat. Bukan Anda yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih. Itu kan. Tetapi persoalannya, adakah hati kita untuk apa? Diberikan kemerdekaan. Makanya Paulus berkata dalam kitab Galatia, karena anak itu adalah anak perjanjian, anak itu adalah anak merdeka. Paulus dengan tegas berkata begini, usir. Siapa usir itu? Usirlah Ismail. Supaya apa? Supaya Ismail itu jangan menindas anak perjanjian. Lihat. Ternyata itu maksudnya. Supaya kemerdekaan itu adalah betul-betul panggilan kepada Abraham. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, usirlah Ishak itu. Supaya betul-betul di dalam satu rumah, hiduplah anak perjanjian. Ini gambaran tentang kalau Tuhan memanggil kita,
sebagai orang merdeka. Mari kita penuhi panggilan itu. Segala perhambaan, segala dosa, perbuatan-perbuatan buruk harus kita usir dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata-kata. Yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat 16. Yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. 2-3, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai apa? Yang ketiga, merdeka itu adalah hidup. Amin. Tetapi perbudakan dosa itu adalah kematian. Betul-betul hidup. Makanya kita berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kalau kita sebagai orang merdeka, hiduplah sebagai orang merdeka. Amin. Jangan lagi hidup dengan cara yang lain. Yesus berkata, kita berkata, barang siapa yang ada di dalam Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sesungguhnya sudah dekat. Yang mengerti kata-kata. Saya percaya sekarang kemerdekaannya sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Mari saudara, apakah saat ini kita sudah betul-betul merdeka? Kalau ada masih ikatan-ikatan yang membuat kita nggak bisa berdoa, kalau masih ada ikatan-ikatan yang membuat kita susah baca Alkitab, kalau masih ada ikatan-ikatan yang nggak bisa membuat kita saat teduh, saya mau beritahu, kita harus lepaskan ikatan itu. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup di dalam kemerdekaan yang besar, yang mengerti kata-kata. Memang saya mau lihat, iblis itu hebat. Dia bekerja dari zaman ke zaman. Dia pakai teknologi. Dia buat orang terikat dengan teknologi. Teknologi nggak salah. Tetapi kalau kita sudah terikat dengan teknologi, sangat berbahaya. Tuhan mau kita harus hidup dalam kita tanpa ada satu ikatan yang mengerti kata. Kita harus mengikat diri kita dengan Dia. Yesus kita pakai. Mari kita berdiri. Apa yang sudah kita lakukan setiap hari? Adakah kita punya waktu bersama dengan Tuhan? Kalau enggak ada, mari kita berubah. Yang mengerti kata-kata. Tuhan enggak minta ini. Berapa? Mungkin kita punya waktu 5 menit, 10 menit, 30 menit. Mungkin punya waktu pada Tuhan. Ya, doa makan. Kalau doa makan mah itu. Kita waktu dengan Tuhan kan. Jadi Tuhan kayak security begitu kan. Tapi kita punya waktu dong. Kita punya saat teduh di kantor. Amin. Kita punya saat teduh di kamar. Kita punya saat teduh dimanapun kita berada. Ya, kita katakan. Mari kita belajar kita. Sekali lagi. Merdeka! Kita berdiri semuanya yuk. Kalau saya bilang merdeka, semua lagi begini. Merdeka! Merdeka. Haleluya. Saya undang pemain musik. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Pada mesbah-Mu ya Tuhan. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Telah mati dan tinggalkan
tangan di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau berkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau besok hari negara kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, kami bangga Tuhan ada di Indonesia. Kami bangga Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia. Berkati kami Tuhan. Kami percaya biarlah pada hari ini Bapak, Engkau memberikan kami kemerdekaan yang sejati. Engkau melepaskan kami dari segala perbuatan dosa. Terima kasih. Engkau memanggil kami untuk menjadi orang merdeka. Oh dahsyat. Jadikan kami pribadi-pribadi Tuhan, yang suka di dalam hadirat. Dan kami tidak mau lagi Tuhan terikat dengan perbuatan-perbuatan yang habit-habit yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kami mau Bapak, pada hari ini kami mau hidup sebagai orang merdeka. Kami punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami punya jam-jam berdoa. Kami punya jam-jam saat teduh. Kami punya jam-jam bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini Engkau lawan kami. Engkau sudah pulihkan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan.